Selamat siang, Pak Loren. Saya Diala Laksmana Suparto. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari study case yang telah diberikan. Di sini dapat dilihat ada data yang sudah disiapkan, di mana diketahui toko A dan toko B. Diketahui pula ada kategorinya itu ada atasan dan juga dress. Kemudian ada total pengunjung, transaksi, kuantiti terjual, dan juga eh, berapa jumlah dari penjualannya. Kemudian bisa dilihat di sini untuk menjawab pertanyaan yang pertama di bagian A. Di bagian A diminta untuk melakukan perhitungan dasar dengan membuat kolom baru untuk CR, UPT, ATV, dan juga ASP. Nah, di sini dari data awal kita menambahkan 4 kolom untuk 4 sales matrix kita yang terbaru. Untuk UPT, kita mendapatkannya dari perhitungan kuantiti terjual dibagi dengan total transaksi. Didapatlah ini untuk angka UPT-nya yang ada di kolom UPT. Kemudian setelah itu untuk ATV kita mendapatkannya itu dari total penjualan dibagi dengan total transaksi. Kemudian untuk ESP-nya sendiri kita bisa mendapatkannya dari total penjualan dibagi dengan kuantiti yang terjual. Kemudian yang terakhir ada CR. CR-nya sendiri kita bisa mendapat dari total transaksi dibagi dengan total pengunjung yang datang ke store hari itu. Kemudian untuk soal nomor 2 kita diminta untuk melakukan perhitungan akumulasi ya untuk pengunjung, eh, kemudian transaksi, kuantiti, dan juga penjualan. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menggunakan rumus SUM ya. Di sini saya sudah bagi menjadi dua kolom untuk toko A dan juga toko B. Di sini untuk rumusnya sendiri kita memasukkan rumus SUM, kemudian kita memasukkan semua dari tanggal 1 dan untuk semua kategori untuk yang A. Nah, kemudian sama juga kita melakukan untuk transaksi dan juga kuantiti terjual. Begitu pula untuk di bagian toko B. Nah, di sini kita bisa melihat ya untuk total yang sudah saya berikan highlight kuning. Di sini total penjualannya sendiri untuk toko A itu di 94.400.000 dan untuk toko B di 54.300.000. Kemudian kita masuk ke persoalan nomor B, di mana kita diminta untuk melakukan pivot table dan analisa perbandingan. Nah, untuk nomor 3 sendiri kita diminta untuk melakukan pivot table dari data yang sudah ada di sini. Untuk cara mempivotnya, kita bisa eh, blok seperti ini, kemudian masuk ke bagian insert, kemudian masuk ke bagian pivot. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sini. Nanti setelah di pivot akan jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk nomor 4 kita untuk nomor 3 kita bisa memasukkan untuk di bagian rows-nya itu adalah toko, kemudian untuk di kolomnya itu kategori, dan untuk di values-nya itu penjualan. Nah, kemudian untuk di values ini jangan lupa kita merubah untuk file setting-nya menjadi sama ya, karena kita mau melihat dari total penjualannya seperti itu. Setelah itu kita masuk ke nomor 4, di mana kita diminta untuk kombinasi toko dan kategori mana yang memiliki penjualan tertinggi, kemudian ISP tertinggi secara keseluruhan. Nah, dari data yang sudah kita pivot tadi ini, tadi saya tambahkan juga untuk kuantiti terjualnya masuk ke bagian values ya. Kemudian kita bisa mendapatkan data ini. Kita juga menambahkan kolom ESP per toko supaya kita mengetahui ESP tertingginya seperti itu dari per toko. Kemudian di sini dari data ini kita bisa melihat untuk toko penjualan tertinggi itu adalah toko A. Karena kita bisa melihat di sini penjualannya yang paling tinggi ada di angka 99.600.000. Kemudian untuk kategori penjualan tertingginya itu adalah atasan. Nah, karena atasan eh, ini merupakan yang tertinggi. Kemudian untuk ESP yang tertinggi dari eh, kedua toko ini adalah yang tertinggi adalah dari toko A. Bisa dilihat di sini.
Kemudian untuk analisa dari kombinasi kedua toko tersebut dari tanggal 1 sampai 3 Agustus, untuk sales tertingginya itu ada di kategori atasan ya. Yang ini di 99.600.000 ya. Dengan eh, kategorinya atasan. Kemudian untuk nilai ESP tertingginya dari keseluruhan gabungan dari toko A dan toko B itu merupakan kategori dress ya yang ada di angka 160.984 yang ini. Jadi untuk di bagian baris ini kita itu mendapatkannya dari eh, pembagian penjualan tiap kategori dibagi total tiap kategori dibagi dengan kuantiti yang penjualnya. Lalu setelah itu kita masuk ke bagian C, di mana analisis skenario. Nah, di sini kita diberikan target ya, eh, kita diberikan target untuk setiap sales matrixnya. Di sini bisa dilihat untuk targetnya sendiri untuk si R itu lebih dari sama dengan 25%. Kemudian untuk ATV lebih dari sama dengan 300.000. Kemudian untuk UPT lebih dari sama dengan 2,5. Ya, di sini saya memberikan warna merah untuk beberapa sales matrix yang kurang dari target perusahaan. Kemudian saya memberikan warna hijau untuk sales matrix yang lebih atau dari sama dengan target perusahaan. Kemudian setelah itu kita masuk ke nomor 6. Eh, Jika toko B ingin meningkatkan ATV sebesar 10%, maka ATV barunya adalah, nah kita melakukan perhitungannya seperti ini. Untuk target ATV sebelumnya kita ada di 300.000 ya. Kemudian kita menginginkan peningkatan di 10%. Kemudian untuk perhitungannya di sini kita bisa melakukan perhitungan dengan mencari 10% dari 300 ribunya sendiri. Berarti kita melakukan pengalian dari 300.000 dikali 10% ya. Ini sesuai dengan kolomnya. Kemudian kita bisa menambahkan dengan total dari target sebelumnya. Kemudian didapatlah hasil ini di angka 330.000. Lalu setelah itu kita masuk ke nomor 7 di mana interpretasi atau jawaban singkat ya, berdasarkan analisis. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pertanyaan pertama, untuk pertanyaan nomor 7 itu berdasarkan analisis toko mana yang kinerjanya lebih baik secara keseluruhan dengan sales metric pendukungnya ya. Nah, untuk kita bisa lihat di sini datanya itu kita ambil dari data yang udah kita olah sebelumnya. Dan di sini kita melakukan penotalan ya untuk beberapa sales matrixnya yang diperlukan. Sini ada bagian toko A dan ini bagian toko B. Di sini bisa dilihat untuk UPT, ATV, ISP, dan juga CR-nya. Toko A lebih unggul dibanding dengan toko B. Bisa dilihat juga dari target yang sudah ada, eh, total dari eh, toko A itu lebih banyak yang mencapai target gitu dari perusahaan yang kita bisa lihat di sini. Eh, Lebih banyak target yang tercapai di toko A seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa toko B untuk setiap sales matrixnya memang lebih rendah dibanding dengan toko A. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa toko A kinerjanya lebih bagus, lebih baik dibanding dengan toko B. Karena untuk keseluruhan sales matrix-nya dari mulai UPT, ATV, ISP, dan juga CR, toko A jauh lebih unggul dibanding dengan toko B. Nah, selain itu kita juga bisa melihat perbandingan dari resultnya, yaitu penjualan. Penjualannya sendiri untuk toko A itu memang jauh lebih tinggi ya dibanding dengan toko B. Bisa dilihat di bagian kolom sini. Nah, kemudian setelah itu untuk pertanyaan selanjutnya adalah eh, jika saya sebagai supervisor dan dengan performa yang lebih rendah, eh, tindakan prioritas yang akan saya lakukan adalah pertama saya akan mencari tahu dulu apa performa yang rendah tersebut ya. Sebagai seorang supervisor sales tentunya menjadi
faktor yang sangat penting ya untuk menjadi yang diprioritaskan seperti itu. Dan untuk meningkatkan sales, kita juga harus memerhatikan sales matrix-nya tersebut, di mana kita harus eh, bisa mencari tahu nih bagaimana sebenarnya dari sales matrix kita yang sangat berpengaruh gitu terhadap sales kita. Nah, di sini saya coba untuk memetakan dari setiap sales matrix dari mulai CR, UPT, ATV, dan juga ESP-nya dengan menggunakan PKR, di mana menggunakan problem identification, correction, action, dan juga result. Nah, untuk permasalahan pertama, kita bisa melihat di sini saya mengambil satu contoh problem di mana si area kita ini rendah nih, di mana customer itu yang masuk ke toko tuh banyak yang tidak melakukan transaksi gitu kan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita identifikasi dengan salah satu penyebabnya adalah stok produk bestseller kita itu eh, mengalami sold out gitu. Dan kemudian selain itu, setiap customer menginginkan suatu produk yang ada di brand kita, tapi toko kita itu tidak memiliki stok tersebut gitu. Entah mungkin stoknya itu sold out atau mungkin memang tidak ada pengiriman produk tersebut gitu. Nah, kemudian di sini untuk correctionnya sendiri, untuk menanggulangi hal ini, kita perlu nih untuk melakukan briefing dan juga training kepada para staff untuk memberikan suggest ke customer untuk memberikan produk alternatif yang tersedia di store. Jadi ketika si customer meminta barang A, mungkin kita bisa memberikan eh, alternatif produk lainnya gitu supaya customer yang masuk bisa melakukan transaksi seperti itu. Kemudian untuk actionnya sendiri sebagai supervisor, eh, kita dapat melakukan nih untuk analisa data stok yang dari best seller, slow moving, serta dead stocknya, dan juga melakukan perbandingan dengan stok yang ada di store gitu. Jadi beberapa produk yang memang best seller dan kita tidak memiliki produk tersebut gitu, produknya habis, kita bisa analisa gitu dengan misalnya stok yang malah mengendap di toko gitu, yang tidak menunjang sales seperti itu. Nah, kemudian dari hasil analisa itu kita bisa melakukan report nih ke atasan. Mungkin kita bisa mengatakan kalau store kita itu memerlukan produk A, B, C ini untuk menunjang sales kita karena dia itu produk yang paling banyak dicari customer di store kita seperti itu. Mungkin bisa dilakukan dengan pengorderan produk ataupun dengan alokasi atau transfer in, transfer out dengan toko lain. Nah, itu bisa kita diskusikan dengan eh, atasan seperti itu. Kemudian untuk dari correction action yang sudah kita lakukan akan mendapatkan result, yaitu presentasi CR kita akan mengalami peningkatan ya setelah memperbaiki service untuk alternatif produk dan juga setelah melakukan analisa stok produk yang ada di store. Selanjutnya untuk sales metric kedua di sini untuk UPT ya. Kita juga membuat PKR juga untuk UPT ini. Untuk problemnya di sini salah satu case-nya itu customer yang transaksi itu kebanyakan hanya membeli satu produk dalam satu transaksi gitu kan. Di mana eh, hal ini tuh ketika diidentifikasi itu karena kurangnya cross selling nih yang dilakukan staff. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Disebabkan tidak ada promo yang menguntungkan bagi customer. Jadi customer hanya berpikir mereka hanya akan beli satu barang gitu. Padahal ketika staff bisa melakukan eh, cross-selling dengan penambahan produk, quantity produk, ataupun uh, upselling lainnya, customer bisa mendapatkan benefit. Contohnya mungkin ada potongan promo atau dan lain sebagainya. Nah, untuk menanggulangi ini, tentunya kita juga harus memberikan briefing dan juga training untuk staff untuk melakukan cross-selling. Nah, di sini juga kita bisa melakukan pemberian reward dan punishment. Jadi, untuk 1 minggu ini kita bisa melakukan uh, memberikan reward untuk cross-selling yang paling tinggi dan juga punishment untuk yang cross-selling yang terendah seperti itu untuk meningkatkan semangat para staff untuk melakukan cross-selling. Nah, untuk sebagai supervisor sendiri actionnya kita bisa melakukan pengajuan promo atau bundling nih kepada atasan. Nah, selain itu untuk action yang bisa dilakukan sekarang, kita bisa melakukan dengan memanfaatkan promo yang sudah ada, dengan menerapkan sistem minimum purchase. Misalnya, ketika customer membeli satu produk, kita bisa memberikan
eee, suggest customer untuk membeli, eee, produk pendukungnya. Misalnya customer membeli, T-shirt, kita bisa, memberikan, suggest untuk membeli, bottom-nya atau celananya, seperti itu. Supaya, ketika customer membeli, 1 pasang, itu mereka akan mendapatkan, promo seperti itu yang sudah ada, kayak gitu. Kemudian untuk result-nya sendiri bisa dilihat dalam 1 minggu itu pasti, UPT itu akan mengalami peningkatan ya, setelah penerapan dari sistem bundling dan juga pemanfaatan promo tersebut. Nah, selanjutnya ada ATV. Jika ATV rendah, di sini ada suatu problem di mana, customer membeli dengan harga rendah dalam quantity banyak, gitu kan. Nah, untuk identifikasinya di sini kurangnya upselling nih yang dilakukan staff untuk meningkatkan value produk. Nah, untuk koreksinya sendiri di sini untuk menanggulangi hal ini diperlukan untuk ada training terhadap staff mengenai product knowledge nih. Kenapa staff harus diberitahu tentang product knowledge dan lebih dipahami lebih dalam, supaya staff dapat menjelaskan keunggulan dari setiap produk-produk serta value-nya kepada customer, seperti itu. Mengenai kualitas kita yang memang, mungkin lebih bagus daripada, kompetitor, seperti itu. Kemudian sebagai, supervisor sendiri, action yang dilakukan kita itu harus bisa menciptakan recurse atau regular customer ya, yang loyal dengan, memberikan value and service tambahan dan juga experience yang berkesan gitu, seperti melakukan pelayanan itu sebelum, ketika, dan setelah pembelanjaan. Hal ini tuh seperti misalnya ketika sebelum belanja kita udah punya nih kontak-kontak customer, kita bisa memberikan, eee eee, pemberitahuan gitu mengenai produk-produk terbaru ataupun ada promo-promo terbaru. Kemudian, ketika customer, datang ke toko, kita memberikan pelayanan sebaik mungkin gitu, supaya customer merasa nyaman dan merasa benar-benar dilayani. Kemudian, after pembelanjaan itu, servisnya kita bisa memberikan seperti misalnya garansi atau mungkin, eee, beberapa, servis lainnya seperti itu. Kemudian, kita juga bisa menjelaskan mengenai benefit-benefit dari, promo-promo ataupun ada membership. Nah, untuk result-nya sendiri setelah, eee, customer merasa mendapatkan keuntungan, karena diberi value add service serta penjelasan quality produk yang memang produk kita itu bagus, maka LTV pun akan ikut meningkat. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada ESP. Nah, jika ESP rendah, di sini ada, case-nya itu customer hanya beli, produk dengan harga yang relatif murah gitu. Kemudian untuk identification-nya di sini, staff itu kurang agresif ya untuk melakukan penawaran ke customer. Nah, untuk correction-nya, untuk menanggulangi case ini tuh, diperlukan, training, yang rutin gitu untuk melakukan role play terhadap staff tentang, cara approaching saat di floor ataupun, eee ketika briefing kita sering melakukan role play seperti itu. Nah, untuk sebagai supervisor sendiri, action yang akan dilakukan adalah, kita akan memberikan target gitu kan untuk staff, untuk produk fokus, di mana, kita itu, eee berfokus pada, produk-produk ber-value tinggi gitu, yang high price dan kita juga bisa memberikan challenge untuk, staff melakukan, eee, penjualan produk-produk yang, ber-value tinggi, seperti itu. Nah, untuk result-nya sendiri dalam 1 minggu, bisa dilihat ya untuk, ESP mengalami kenaikan karena staff sudah diberi target karena mereka semakin bersemangat dan juga, eee mereka sudah tahu target mereka yang akan dijual itu adalah produk-produk yang, relatif, value-nya itu tinggi atau harganya itu lebih mahal. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.